Pengalaman horor yang kisah nyata yang dirasain adik aku. Ini waktu itu adik aku kelas 3 SMP dan aku masih SMA. Jadi tuh di rumah kan punya 2 kamar. Ruang depan itu kan ruang depan tuh dekat ruang televisi itu kamar papa sama mama. Terus yang setelah itu kamar kami itu di belakang dekat dapur rumah. Jadi waktu itu kan jam 12 malam adik aku si Rina ini kan lagi ngerjain tugas. Aku sudah tidur. Pokoknya jam-jam 12 itu yang adik aku tahu semua pada tidur. Papa udah gak begadang lagi. Biasanya papa itu punya kebiasaan dia itu suka begadang sampai jam 2. Ya suka begadang nonton TV gitulah. Jadi tapi khusus malam ini waktu adik aku ngerjain tugas ya semua pada tidur. Ya udah adik aku tuh yang belum tidur, dia begadang ngerjain tugasnya yang banyak di kamar. Jadi waktu itu ada suara di dapur. Kan kamar kami kan dekat dengan dapur kan. Jadi tuh ada suara langkah kaki ke arah dapur, nyendokin nasi dari rice cooker, terus ngambil lauk, terus yaudah balik ke arah ruang tamu yang ada ruang televisinya. Terus ya udah tuh suara televisi nyala terdengar. Jadi adik aku mikir, oh papa mau begadang nih. Ya udah tuh biasa aja dia kan, dia sibuk ngerjain tugasnya. Terus jam 1 TV itu dimatiin. Biasanya kan papa begadang sampai jam 2, jam 3-an gitu kan. Oh berarti karena adik aku mikir, oh berarti bapak nontonnya sebentar, langsung tidur. Terus ada suara langkah kaki ke dapur lagi dong, letakin piring kotor. Terus suara di wastafel itu kayak suara nyuci piring. Terus ya udah langsung piring itu disusun ke rak sama sendoknya. Terus habis itu ya udah sudah ada selesai aktivitas di dapur itu, diam tuh. Adik aku bingung, kok nggak ada suara langkah kaki mau arah ke kamar papa. Kalau memang papa udah selesai cuci piring, kenapa nggak langsung ke kamar, suara ke kamar gitu kan, nggak ada suara langkah kaki, kayak diam aja di dapur. Lagi ngapain papa diam-diam di dapur gitu kan, pikir adik aku. Tapi adik aku kayak, oh mungkin tak ngerjain sesuatu yang mungkin nggak kedengaran sama dia gitu kan. Hening tuh. Terus tiba-tiba suara piring lagi, nyendokin nasi gitu kan. Nyendokin nasi kayak suara makan. Langsung makan di dapur gitu. Mungkin lagi mungkin dikira adik aku papa aku lagi makan sambil duduk di meja makan gitu. Dia gak mau lagi ke ruang TV tapi mau makan lagi, tapi di dapur aja makannya gitu. Karena suaranya kayak gitu, jadi adik aku ngira kayak gitu. Kok papa makan lagi? Mungkin masih lapar kali ya. Ya udah deh, makan. Sudah makan, terus ya udah nyuci piring lagi kan. Habis nyuci piring, taruh lagi piring sama sendok ke tempatnya semula. Terus diam lagi, nggak ada suara balik lagi ke kamar papa yang di depan.
Adik aku kayak bingung lagi, kok diam sih? Kenapa nggak ada suara mau balik langkah ke kamar gitu? Kayak masih diam di dapur gitu kan? Terus nggak lama kemudian pintu pintu kami itu kan diketok, tok 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 gitu kan? Terus tadi aku nyautnya kayak gini aja nyautnya. Iya, kenapa pak? Katanya. Tapi kayak papa nggak ada nyaut gitu loh. Papa nggak ada nyaut. Terus tadi aku bingung dong. Kenapa pak? Teriak lagi gitu kan. Nggak ada sautan. Terus dikotok lagi. Tok tok tok. Nah, terus adik aku bilang, kenapa pak? Masuk aja, kata adikku. Nggak dikunci kok. Diam aja. Nggak ada sautan. Terus adik aku saat itu ngerasa merinding. Bulu kuduknya merinding gitu. Merinding. Terus tiba-tiba langsung deh ada makhluk besar banget. Besar hitam, matanya merah. Itu kalau dibilang kayak gondorwo. Adik aku terkejut, langsung kayak sekujur tubuhnya kaku. Dia diam kaku gitu. Seketika waktu dia mau teriak, dia ngerasa gak bisa teriak. Dia kayak ngerasa mau teriak aja gak bisa, kayak karena semua tubuhnya terpaku waktu ngelihat makhluk itu. Yang makhluk itu juga ngelihat dia gitu loh, saling tatapan. Dia langsung sekujur tubuhnya kaku, mau teriak gak bisa. Diam aja dia. Adik aku memandang makhluk itu. Terus ada beberapa menit kemudian makhluk itu hilang. Langsung hilang gitu. Barulah adik aku langsung bisa menjerit. Teriak sampai aku terbangun dengar dia teriak. Adik aku teriak langsung nangis. Terus aku bilang, kenapa kamu Rin? Aku bilang. Terus nangis. Akhirnya suara dia kedengaran dong ke arah kamar orang tuaku. Terus papa mama masuk ke kamar. Terus nanyain, ada apa Rin? Kenapa kamu nangis? Dia makin menjerit lagi nangisnya. Ya kami semua jadi ini dong, kayak kenapa sih Rina kok bisa kayak gini? Kami semua kebingungan lihat sikap dia. Terus sambil nangis sesungguhkan baru dia ceritain yang sebenarnya. Tadi aku ngerasa ada sosok yang kukira papa lagi sibuk di dapur, makan terus nonton. Terus selesai nonton, makan lagi di dapur. Terus tiba-tiba ada makhluk besar, hitam, matanya merah. Terus Rina mau teriak gak bisa. Pas sudah makhluk itu hilang, baru Rina bisa teriak. Rina kira itu papa tadi yang sibuk di dapur. Terus papa ngomong dong, papa tidur loh, papa gak ada loh makan, papa gak ada nonton. Papa malam ini tidur. Terus adik aku bilang, iya tadi Rina kira itu papa loh. Dia pokoknya cerita sambil ketakutan kayak gitu. Terus papa aku diam. Siapa makhluk itu? Papa gak ada kok, begadang, nonton, makan. Pokoknya tadi Rina ngelihat ada makhluk pak, katanya. Ya udah tuh, aku kayak percaya sama mamaku kan. Karena sebelumnya juga ngerasa kayak gitu. Ada yang kayak sibuk di dapur, kami kira tuh papa. Tapi pas sudah nanya ke papa bilang enggak. Ya walaupun papa kebiasaannya kayak gitu, cuman kadang ada di momen papa inilah satu hari bolong lah. Nggak ada begadang, nggak ada nonton TV begadang gitu, enggak. Jadi kami kira itu papa gitu kan. Ya aku percaya dengan cerita Rina, cuman papa enggak gitu kan. Terus ya udah aku ceritain tuh sama kenalan aku yang kebetulan kenalan aku ini indigo. Terus kenalan aku ini aku suruh dong bantuin, soalnya adik aku tuh diganggu. Ternyata pas kenalan aku datangi rumah, dia ke arah dapur, dia cerita
kan di dapur kami tuh di belakangnya kan ada halaman itu ada pohon pisang, dan ternyata makhluk itu sering berdiri di pohon pisang itu. Katanya makhluk itu datangnya dari adik aku sendiri waktu main sama kawan-kawannya di hutan. Jadi waktu adik aku sebelum ngalamin teror yang ini, sebelumnya kan dia main tuh sama teman-temannya di hutan. Jadi ada makhluk itu suka sama adik aku. Jadi pas pulang, adik aku sama teman-temannya, makhluk ini yang suka sama adik aku ngikutin sampai pulang. Dan setelah sampai di rumah, makhluk gondorwo ini berdiri di pohon pisang di belakang dapur rumahku. Makanya dia masih menetap di situ dan sering keluar masuk ke dapur. Terus habis ke dapur melakukan aktivitas yang kayak dilakuin papaku, sering makan tengah malam sambil nonton gitu kan. Terus dia balik lagi berdiri di pohon pisang itu. Pokoknya kalau ada waktu sering gangguin lah gitu. Akhirnya ya kenalan aku ngebantuin dia baca doa gitu kan, doa surat Al-Kursi ya kalau nggak salah kalau di Islam. Terus ya udah langsung taburi garam di perbatasan pintu dapur. Jadi hantu itu ya gondorwo itu nggak bisa masuk lagi ke dapur, nggak bisa lagi gangguin kami karena udah dikunci perbatasan antara dapur dengan halaman pohon pisang itu. Jadi hantu itu tetap berdiri lah di pohon pisang itu, nggak bisa ganggu lagi masuk ke dalam dapur kami. Begitu ceritanya.